リンクスタート。 Berarti kita sekarang masuk ngebahas game ALO ya. Ya, betul. Ya, di sana pernah jadi gamenya itu sedikit berbeda dengan SAO ya. ALO Alfheim Online sedikit berbeda dengan Sword Art Online meskipun sama-sama bergenre RPG tapi secara karakter di sana beda. ALO mempunyai fitur flying. Wah, itu dia. Atau fitur terbang di ALO. Nah, suatu saat ada foto beredar menunjukkan bahwa di game tersebut ada Asuna, ada yang motret, nyolong-nyolong motret gitu kayak di zoom, dipotret, lalu dipublikasi ada Asuna di game tersebut yang sedang dikurung. Nah, lalu foto tersebut akhirnya sampai di karena nyebar sampai ke Agil atau Agil namanya itu. Agil. Ya. Agil. Lalu akhirnya karena kenal, wah Asuna nih, ewean teman gua nih. Bangsat. Akhirnya ngirim ke Kirito, bos ewean lu nih. Terus akhirnya Kirito nyamperin Gil. Gimana? Akhirnya dikasih tahu dia ada di game ini, ALO. Alfheim Online. Akhirnya pun bedanya apa aja Fit ya? ALO sama SAO nih ya? Sama. Masuk ke dalam Tujuannya game. beda sih. Kalau SAO kan tujuannya mengalahkan bos lantai 100 ya. Kalau di Oh, secara cerita beda. beda. Kalau ALO ini tujuan dari gamenya itu kalau nggak salah ya mencapai puncak pohon tersebut, puncak pohon dunia. Oh iya, beda premis. Beda sama-sama ada tingkatan, bedanya yang satu kastil, yang satu pohon. Nah, tapi kalau di game ALO itu sendiri, kalau di SAO kan kalau mati playernya ya matilah orangnya. Tapi kalau di ALO sendiri kalau playernya mati itu orangnya nggak mati, cuma di situ ada respawn time dan ada penalti, death penalty. Ya. Jadi konflik yang sebelumnya ada di SAO udah nggak ada di ALO mengenai nggak bisa lockout. Sekarang yang login bisa lockout. Iya, betul. Kecuali Asuna. Ya Asuna harus di lockoutin lewat itu, Pak, lewat admin GM. Oh iya. Oh iya, nggak bisa lockout sendiri. Ya? Sendiri. Jadi akhirnya si Kirito ini memutuskan untuk masuk ke ALO. Kayaknya scene-nya itu waktu mau masuk juga agak ragu-ragu ya. Iya, dia takut Akhirnya nggak bisa dia- lockout. Itu dia. Ini nggak bisa lockout berapa nih? Tapi ya udahlah, demi Asuna akhirnya dia link start masuk. Ketika masuk dia ternyata bisa continue data-data di SAO sebelumnya masih bisa dibawa ya. Bukan masih bisa dibawa, tapi emang terbawa. Karena Memang terbawa. Karena ALO ini sebenarnya adalah sebuah copy server copy dari SAO, cuma udah dimodifikasi itu aja. Karena ini ya, Kirito waktu awal masuk ALO ini kan harus bikin karakter. Lalu mau dikasih nama apa ya? Akhirnya dikasih nama Kirito lagi dong. Ya Kirito lagi. Nah, karena mendeteksi nama Kirito akhirnya data tersebut balik gitu ya. Kayaknya bukan karena nama sih. Karena Bukan dia karena nama karena Nevgear-nya aja. Karena dia kan pakai Nevgear yang sama dan otomatis datanya kan kesimpan. Oh karena Nevgear-nya. Iya. Termasuk core-nya Yui di Termasuk semua item, semua skill, semua item. semua skill, semua stat sama kayak yang ada di SAO. Dan di situ pokoknya dia berhasil menghidupkan Yui, di mana Yui sendiri di game tersebut bertugas sebagai pemandu atau pixie. Ya, wujudnya beda. Ya. Kalau di SAO sebelumnya adalah anak kecil, di sini kayak fairy gitu ya. Kayak fairy kecil gitu. Nah, di sini kecil banget. Dan di sini Yui menyarankan untuk menghapus semua item yang ada di inventory Kirito
sebelum GM mengetahui bahwa ada kesalahan di sini. Oh Nah, gitu. itu Akhirnya dihapus tuh. akhirnya dihapus semua tuh. Termasuk skill-skillnya kalau nggak Oke. salah. Hahaha. Tapi statnya tetap Iya stat iya. dia di SAO. Levelnya gimana levelnya? Levelnya kayaknya kalau kalau nggak salah level 1 apa level tetap ya. Balik sih. Ingatku balik sih. Pokoknya statnya aja yang sama kayak di SAO. Di situ juga ketemu teman baru ya. Ya. Meskipun ada teman lama juga, tapi ketemu teman baru namanya Liva di Mm-mm. game tersebut. Akhirnya Liva jatuh cinta sama Kirito. Ya pokoknya Betul ya? di sini Liva karena dia berhutang budi dan dia merasa cocok dengan Kirito, dia mengantarkan Kirito menuju ke pohon dunia lah. Di game ini, kalau kita masuk ke memainkan game ini, kita waktu milih karakter kita disuruh milih ras dulu, betul nggak tuh? Ada Nah, 9 ras. di situ kalau nggak ada. salah. Ya pokoknya semuanya itu basicnya peri, kayak peri gitu bisa terbang, tapi ada ras-rasnya. Pokoknya Terus? dari situ akhirnya si Liva ini menyadari loh, ini si Rekon itu BTW si Rekon ini teman Liva ya, teman dari rasnya Liva. Itu si Rekon kok nggak ngehubungi lagi, kok offline. Akhirnya si Kirito menyarankan coba lebih baik kamu hubungi di dunia nyata seperti itu kan. Akhirnya si Liva ini logout. Ternyata si Rekon itu menelpon si Liva, menghubungi si Liva di dunia nyata. Akhirnya si Liva pun merespon dan di sana ternyata terjadi sebuah obrolan di mana benar ada salah satu pengkhianat di ras si Silp atau di rasnya Liva. Dan dia itu bekerja sama dengan sebuah ras salamander untuk menghancurkan atau menyerang rapat perdamaian antaranya rasnya Liva yaitu Silp dengan ras Catshide. Nah akhirnya di sini akhirnya Liva segera masuk kembali ke dalam game. Di sini dia bilang kepada Kirito, aku ada masalah dan mungkin aku gak bisa mengantarmu ke pohon dunia, tapi karena di sini Kirito tahu sendiri kan sifat Kirito, akhirnya dia membantu Liva dan akhirnya singkat cerita sampailah di tempat rapat antara si Catshide sama si Silp tadi. Dan ternyata memang benar ada sekitar berapa ya, 6.000 atau berapa itu pasukan yang mau nyerang si rapat ini. Dan di situ dengan gagah berani Kirito datang. Dia bilang dengan bohong, aku adalah duta aliansi dari Spriggan dan Undine. Dia bilangnya gitu. Oh iya. Iya. Dia bilangnya gitu. Dia Iya. getak tuh. Nah di sini Catshide sama Silp itu bingung. Nah ini Spriggan ngapain di sini ya gitu. Terus si kan di Salamander ini kan dipimpin oleh 2 orang kakak beradik ya. Dan waktu penyerangan itu ada si adiknya, di mana adiknya itu adalah pemain pedang terkuat di game tersebut. Nah akhirnya dia itu mengajak duel Kirito. Dia bilang kalau kamu bisa menahan seranganku 30 detik, aku akan percaya padamu. Tapi setelah Kirito berhasil menahan serangan 30 detik, di situ si pemimpin dari Salamander itu berkata, kamu akan kubunuh. Akhirnya mereka duel. Di situ duelnya epic lah menurutku. Sampai satu sisi si Kirito kalah. Akhirnya dia melakukan cara licik, yaitu kabur dulu dan mengambil pedang si Liva. Akhirnya karena dia udah biasa pakai 2 pedang, akhirnya si kapten dari atau wakil leader dari Salamander ini tadi berhasil dikalahkan. Nah, Dan 2 pedang ini juga termasuk kebiasaan yang masih dia bawa dari SAO ya? Ya, dari SAO, dibawa dari SAO. Dan tapi di situ dia tidak menggunakan sword skill. Jadi gerakannya sendirilah. Di situ semua si Salamander yang awalnya ingin mengacaukan setelah tahu jenderalnya kalah, dia malah kagum dong dengan duelnya. Anjir, itu tadi duel yang luar biasa. Malah seperti itu. Nah, akhirnya si
si bosnya tadi tahu wakil leadernya tadi tuh dibangunkan, kan di situ ada sistem item buat revive kayak gitu, di revive dan akhirnya dia percaya dan perdamaian antara Ketsek atau aliansi antara Ketsek dan Shield tadi tetap berjalan dan berjalan lancar. Nah, di situ tujuan dari aliansi tersebut sebenarnya itu untuk mencapai puncak pohon dunia. Nah, itu Iya, kan betul. berarti sama kayak tujuan Kirito kan. Hmm. Nah, di Ah, situ akhirnya Kirito ya udahlah karena tujuan sama, ini duit buat persiapan anggapannya gitu. Nah, di situ mereka kaget dong. Anjir, ini player dikasih newbie banyak. ya, kok duitnya banyak segini, dengan uang segini aku bisa beli perlengkapan katanya gitu. Dan ya akhirnya singkat cerita pokoknya mereka akan membantu Kirito lah. Akhirnya Kirito berangkat duluan dengan Liva mencoba untuk masuk ke pohon dunia tuh, untuk mencari pohon dunia. Dan ya pokoknya Kirito di situ mati lah. Kirito ini mendapatkan aliansi, mendapatkan teman karena sempat ngebantuin konflik-konflik antara ras ini. Kirito mendapat akhirnya karena tujuannya sama adalah mencapai puncak teratas dari pohon dunia. Akhirnya ras-ras ini bersedia ngebantuin Kirito karena Kirito pun juga berperan penting di konflik mereka. Dua Iya. ras yang tepatnya ngebantuin yaitu Ketsai dan Shield. Dua ras Betul. ngebantuin Kirito di pohon dunia. Itu waktu naik emang epic sih scene-nya, sampai Kirito pun mati. Tapi tenang, meskipun mati di dunia nyata nggak mati kalau di game ini ya. Waktu mati itu di revive bukan ya? Si Kirito di revive ya? Itu kan awalnya Ah. dia kan berangkat sendiri tuh. Akhirnya Liva nyusul buat ngambil kayak apa ya, bisa dibilang kayak bola gitu ya. Kalau mati kan jadi bola gitu kan, aura bola gitu. Diambil di revive sama Liva. Nah, di situ konflik lagi tuh. Kenapa tuh? Ternyata si Kirito kan sebenarnya kan si Kirito tuh bilang, aku harus nyelamatin, aku harus membawa Asuna pulang. Nah, si Liva itu dia. sadar dong, Asuna, kamu kakakku gitu. Wow, bangsat. Nah, itulah kenapa tadi kita kasih tahu clue-nya sedikit. Liva jatuh cinta ke Kirito. Ya, Ya. karena Sebenarnya di dunia nyata Kirito ini namanya adalah Kirigaya Kazuto. Si Liva ini namanya Suguha. Dan Suguha ini cinta sama kakaknya sendiri, yang notabene ini bukan kakak kandung ya. Kirito itu bukan kakak kandung dari Liva. Dari Suguha kok Liva. Oh, emang bukan kandung? Bukan kandung. Oh, aku nggak tahu tuh. Bukan kakak kandung. Ada dijelasin. Oke, jadi gini di kita rekap kembali. Si Kirito ini main game di kamarnya dan si adiknya ini main game di kamarnya. Dua-duanya ini nggak tahu kalau sama-sama main ALO. Dua-duanya nggak tahu. Nah, itulah kenapa si adiknya ini menjadi karakter bernama Liva dan Kirigaya Kazuto menjadi Kirito bertemu di game ALO. Tadi sempat kasih clue sedikit, Liva jatuh cinta. Nah, waktu di scene yang kita jelasin tadi, si Kirito dengan bukan keras kepala, dengan keteguhan hatinya bilang ingin menyelamatkan Asuna. Di situ Liva sadar bahwa Asuna adalah nama yang sering disebut kakaknya sendiri. Nah, tuh akhirnya di situ dia sadar bahwa itu Kirito, bahwa itu kakaknya. Dan akhirnya dia tiba-tiba lock out. Wah, pokoknya di situ drama lah, bisa dibilang drama. Langsung drama kayak drama. Aduh, langsung ya tiba-tiba lock out ya dia ya. Nah, tiba-tiba lock out. Nangis drama lah pokoknya di situ. Iya. Habis drama terjadi, Kirito bilang, aku akan menunggumu di alun-alun Arun. Pokoknya aku akan menunggu di suatu tempat di ALO. Ya, suatu tempat di ALO. Dan akhirnya si Liva pun datang. Ya, di situ mereka sempat berduel lah. Namun duelnya tidak berakhir tragis karena mereka berpelukan endingnya.
Pokoknya itu intinya nanti Leava akan membantu Kirito untuk menyelamatkan Asuna. Dan di situ ada temannya tadi yang Rekon juga ikut membantu. Betul. Tapi karena Eh, ya singkat cerita mereka kesusahan lah awalnya. Kemudian nggak lama si aliansi antara Ship sama Catcycle tadi datang tuh membantu. Membantu. Datang membantu dong. Iya, datang membantu, betul. Dengarku pembantu dong. Membantu Bapak. Oh ya datang membantu. Iya, terus. Ya pokoknya datang membantu. Singkat cerita pokoknya akhirnya si Kirito berhasil sampai di pintu puncak dunia. Puncak Ya. bawah dunia. Kirito Tapi- bisa sampai di sana tapi ada masalah lagi tuh. Ada problem Meskipun lagi. udah sampai. Mhm. Di sini pintu tersebut ternyata tidak bisa dibuka atau tidak bisa dibuka melalui quest. Tapi Melalui? harus dengan otoritas GM. Oh, oke. Nah, Tapi di Harus sini- ada kunci. Ya pokoknya harus ada otoritas. Di sini Kirito menyadari bahwa sebelumnya kan Asuna sempat menjatuhkan kartu dan diambil sama Kirito. Itu kan kartu admin atau kartu konsol bisa dibilang. Akhirnya di situ Yui bisa dikatakan menyalin coding dari kartu tersebut ke pintu tersebut dan akhirnya terbuka. Dan di situ akhirnya Kirito bertemu dengan Asuna. Iya, betul. Akhirnya bersama karena perjuangan sama-sama, akhirnya Kirito berhasil masuk dan bertemu Asuna yang Ya, itu langsung di dalam kurungan karena ada masa kurungan apa sih namanya? Sangkar. ya sangkar. Enggak ah. Itu Mereka berdua di dalam sangkar itu langsung ya? pokoknya melewati jalannya itu. Pokoknya sampai sangkar. Kemudian Asuna dibebaskan, tapi konfliknya tidak di sini aja, masih ada satu lagi. Masih ada lagi si orang yang memindahkan Asuna dari SAO ke ALO. Nah, si Sogo tadi itu yang saya sebut. Sogo di Itu. dunia nyata yang ada rencana untuk menikahi Asuna. Nah, itu adalah GM di ALO dengan nama Ya. Oberon. Raja Peri Oberon. Oh, Nah, di sini GM itu Oberon. di sini tuh tiba-tiba Kirito sama Asuna dipindahkan ke sebuah cube itu, sebuah ruangan lah, bisa dibilang sebuah ruangan. Di situ Asuna dirantai, bisa dikayak kayak BDSM gitu ya. Aduh, Nah, si Kirito itu kayak di black hole gitu, sehingga dia nggak bisa gerak, nggak bisa gerak Ya, ya. kasusnya kayak yang di Paralyze. Nah, kalau nggak ini salah siksaan mata yang diberikan kepada Kirito. nah bisa dibilang kayak gitu. Dan Kirito Karena tuh, Kirito dibuat gak bisa bergerak, Asuna dibuat gak bisa bergerak, lalu Asuna dipukili. dia ditelanjangi terus dimain-mainkan gitulah. Ya pokoknya di sini kan. Dengan dipaksa Kirito untuk menyaksikan. Nah, kemudian di sini Kirito ditusuk pedang. Tapi karena ya yang aku bilang tadi loh, karena ada bukan kesalahan ya, karena kemauan player yang kuat untuk melawan dari sistem game mungkin ya. Akhirnya Kirito bisa gerak loh, pedangnya diangkat. Kemudian habis diangkat dia berdiri. Dia bilang login ID Heathcliff sebagai admin. Di situ Kirito jadi admin dong. Di situ Kirito jadi admin. Iya. Karena waktu ending game SAO ya, dia sempat ngobrol sama Si Kayaba. Kayaba Akihiko Nah. sambil menyaksikan runtuhnya SAO. Nah, dalam Di situ pokoknya dalam waktu Kirito ditusuk pedang waktu kesusahan itu, tiba-tiba tuh dia mimpi bertemu Kayaba terus diberi semangat kayak gitulah. Akhirnya entah dari mana Kirito kok bisa tahu ID Heathcliff itu. Nah, itu nggak ada penjelasannya sih. Iya. Ya, ada dari sini dia kan akhirnya ya diajak duel lah. Dengan di situ pain absorber itu kalau di game kan
ketika kita ditusuk tubuh kita tidak merasakan sakit. Betul. Tapi kalau pain absorbernya di 0, ketika ditusuk tubuh kita akan merasakan sakit. Di situ mereka berdua duel dan Kirito membuat pain absorbernya menjadi 0. Ya. Jadi Pokoknya- karena tiba-tiba Kirito bisa login sebagai Kayaba Akihiko ya, berarti ya atas Dan- namanya ya. Dan di mana sistem admin Kayaba, ID admin Kayaba ini lebih tinggi otoritasnya daripada si ID-nya Oberon. atau Oberon, si iya. Sugo. Berarti waktu Kirito login admin pakai akunnya Kayaba, secara otomatis strata Kirito lebih tinggi daripada Game Master Oberon. Ya. Di situ Kirito merubah setting game menjadi bisa merasakan rasa sakit. Ya, pain absorbernya dikurangin loh. Pokoknya singkat cerita di sini kejam lah. Si Oberon dipotong. Nah, di Kejam situ lah akhirnya pokoknya, mereka kejam. duel, lalu Oberon dikalahkan dengan sangat sadis biar merasakan sakitnya. Nah, pokoknya singkat cerita di sini Oberon kalah, mati. Dan akhirnya 300 player termasuk Asuna tadi berhasil dibebaskan oleh Kirito. Itu dia, akhirnya bisa bebas, termasuk ya betul termasuk 300 player yang login dari SAO sampai pindah ke ALO, akhirnya bisa dikeluarkan oleh Kirito. Konflik antara si Sugo dan Kirito tidak berhenti di sini aja. Tidak berhenti di dalam game tersebut karena Sugo tidak mati, karena game ini tidak mematikan pemainnya, melainkan cuma mati karakternya. Meskipun bisa merasakan rasa sakit, si tubuh Sugo ini masih tetap hidup di dunia nyata. Karena itu konfliknya belum berakhir. Ketika lockout mereka bertemu lagi. Ya bertemu, karena pasti Kirito setelah tahu Asuna sadar, dia pasti akan langsung berangkat Ke rumah sakit. Sudah Nah, pasti. di situ pasti Sugo udah tahu dong. Dan di situ Sugo tahu. menunggu. Di situ sempat Sugo mau membunuh Kirito dan Kirito mendapat luka sayatan di pipi. Betul. Nah, tapi di sini karena Kirito berkemauan keras kan ya, kembali lagi berkemauan keras. Akhirnya dia membalikkan keadaan dan sempat bukan membunuh, membuat pisau tersebut, membalikkan keadaan dan membuat pisau tersebut mengarahkan pisau tersebut ke lehernya si Sugo. Nah, akhirnya di sini Sugo kalah. Pokoknya singkat cerita akhirnya Kirito bertemu Asuna dan si Sugo sendiri di penjara, bisa dibilang di penjara. Dipenjarakan Dan karena ini ya, kasusnya karena memenjarakan Asuna bukan? Karena ya itu melakukan tindak kejahatan dengan menyalahgunakan Wewenang. tadi kan wewenang, bisa dikatakan wewenang karena dia kan melakukan uji coba ilegal kepada 300 player tersebut. Iya. Yang harusnya udah bisa lockout malah ditransfer. Dilakukan dilakukan sebagai kelinci percobaan, digunakan sebagai kelinci percobaan. Kelinci percobaan, betul. Tapi akhirnya Oleh si Sugo. si Kirito dan Asuna ini bisa bertemu di dunia nyata untuk pertama kalinya, sama-sama dalam keadaan bangun ya. Ya, sama-sama keadaan bangun. Akhirnya ketemu dan akhirnya di sini Chaos di rumah menjadi ending dari season 1. Oh iya bentar. Tadi yang Sid. Nah, Oh setelah Sugo, iya lupa. Setelah Ya, itu penting setelah Sugo kalah di game, Ha-ha. dia itu bertemu lagi dengan Kayaba Akihiko. Betul. Nah, di situ si Kirito itu akhirnya dikasih seed, di mana ini adalah inti dari game MMORPG lah, bisa dibilang Bendanya gitu. sebesar Inti apa, server. Tahu telur kan? Telur sebesar telur ya. Bisa dikatakan sebesar telur. Dan di situ adalah core dari game yang nanti akan dibuat setelah ini. Inti server lah. Nah, di situ Kayaba bilang kalau menurutmu ini bagus kembangkan, kalau enggak ya wis terserah awakmu, pokok diserahkan. Dan di situ Kirito menyerahkannya kepada Egil untuk diunggah lah. Di sini Kirito tidak mau untuk dia sendiri ya, tapi dia mengunggah ke massal, ke internet, di mana semua bebas download
semua bisa Iya. mendownload itu. Dan Itu akhirnya istilahnya adalah open source di mana orang bisa uh, mendownload dan memodifikasi suka hati. ya bisa dibilang itu Windows lah ya. Akhirnya banyak perusahaan game MMORPG maupun itu kecil, perorangan atau industri yang menggunakan server dari Hmm. seed tersebut, sehingga Mhm. akhirnya seed tadi itu terhubung ke semua server game yang ada di dunia. Dan maka dari itu, ketika contohnya kita main SAO kemudian main ALO, nah karakter kita ini bisa dipindah-pindah asalkan kita pakai server seed itu. Iya, 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 betul. Kayak apa ya? Kayak Steam gitu ya kayaknya ya. Ya bisa dibilang kayak gitulah, kayak Kita Steam bisa gitu. pakai satu ID Steam untuk semua gamenya gitu. Ya, dan kayak kayak itu kan karakter teman-teman kiri itu kan waktu main ALO. Waktu Mhm. main ALO itu dia semua menggunakan karakter SAO-nya. Iya, betul, betul. Di situ ketemu teman-temannya yang lama-lama juga, ketemu Klein juga, maksudnya main Egil. di Ya. Agil juga, main di dalam ALO tersebut. Itu keren Nah, banget sih akhirnya reuni juga. ya, Cilika, Sidika sama Lisbeth. Elizabeth, Nah, itu. Elizabeth. Nah, pokoknya dan akhirnya dalam ALO pun ada Aincrad. Nah, karena bisa dimodifikasi si game-gamenya tadi, Aincrad yang awalnya ada di dalam game SAO dipindah ke dalam game Ya. ALO karena Siki, level 75 ke atas kan masih belum ya. ya, Heeh. Mereka ya itu. penasaran akhirnya dibawa ke ALO untuk mengalahkan lantai selanjutnya. Ya, di situ Kiri tuh bilang saat ini aku pasti akan bisa sampai Aha. ke lantai 100 tuh. Iya, itu dia. Karena penasaran tuh masih. Nah, dan disitulah ending dari Sword Art Online Season 1. Yang mana 2 game ya, Ya, 2 game. yaitu setengah season ada Sword Art Online dan setengah season ada Alfheim Online. Alfheim Online. Kalau di YouTube ini bakalan jadi 2 episode sudah pasti karena kita 2 jam ini, Fit. Gila dong. Oh iya dong. Iyalah, itu 2 jam. Hebat. Kurang 2 jam kurang sih, cuman ya kita anggap 1 jam lah. Minggu depan kita ngebahas apa nih, Fit? Bahas apa ya tanya ya? Mungkin Belum ada saran. belum ini sih ya, kita belum ada stok tema lagi. Ya, mungkin kita bisa bahas Tatendo Yusa Bisa. Ya. atau yang mau Jadi kalau ongoing, teman-teman apa ya? yang lagi ngedengerin lewat YouTube, komen aja pengennya kita Iya. mau ngebahas apa. Ya, mungkin kalau sekarang yang di NC atau di mana bisa lah request anime isekai apa yang akan kita bahas. Nggak harus isekai Tapi- dong. Nggak harus isekai ya? Oh iya tuh. Nggak harus isekai dong. Terserah. Kenapa? Kemarin kita ngebahas Makoto Shinkai dong. Kenapa harus Oh iya. isekai? Oh iya. Terserah, bebas sih. Bebas. Pokoknya Bebas. anime. Pengen kita ngebahas anime atau kalian pengen gabung nih ngebahas suatu anime. Bisa kita bertiga ngebahas Oke. bareng Oke, lewat bisa, Discord. bisa. Langsung kontak aja mau di YouTube mau di Instagram boleh, nanti kita invite ke Discord kita ya. Ya, tapi jangan mendadak ya. Karena kita harus menyiapkan materinya terlebih dahulu. Itu. Dan Iya, yang iya. lebih penting, saya harus nonton animenya dulu. Itu dia. Tapi kalau yang mau ngebahas udah nonton nggak apa-apa sih, Pit. Kita nanya-nanya aja. Itu jadinya wawancara dong ntar. Nggak apa-apa. Ya minimal kita tahu sinopsisnya lah. Oke, thank you yang udah ngedengerin secara langsung di inspiradio.id ataupun Ya. yang udah ngedengerin di YouTube. Ada lagi, Fit? Apaan ada Putus lagi? lagi. Oh enggak, kirain mau Apaan ada ada lagi lagi? yang mau disampaikan. Oh, udah enggak. Udah cukup. Udah. Ya udah. Kita pamit ya. Ya. Saya Dev dan juga teman saya. Ntar dulu. Loh. Aku mau ngepromoin Instagramnya. Oh, bilang dong. Bilang Ya dong. makanya bilang Instagramnya
baru saja dibikin ya Fit ya. Ya. Instagram khusus Link Start podcast yang ngebahas soal anime live di inspiradio.id dan tayang di YouTube-nya Link Start Podcast, dan Instagramnya adalah _podcast. pakai underscore ya, bukan dot ya. Ya pakai, enggak, bukan pakai underscore. Link Start gabung Pakai underscore podcast. di follow aja. Yuk, untuk langsung kontak di-follow kita di aja. situ boleh, Ya. di komen di YouTube juga boleh. Tapi kita rekomenin ngedengerin langsungnya di inspiradio.id biar tahu Iya. proses seru-serunya, proses putus-putusnya, karena yang tayang di YouTube udah melalui proses pemotongan editing. yang pantas dan tidak pantas sudah yang tidak pantas sudah dibuang-buang pastinya. Kalau Kalau pantas mau tahu tidak live-nya, pantas serunya. dibuang susah dong babang. Oh, iya. Kosong dong. Lah iya. Kosong. Kalau mau tahu proses serunya pastinya dengerin langsung di inspiradio.id setiap hari Minggu jam 10 malam. Yoi. Kita pamit. Ada Safe pamit. Dan saya Dev juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. リンクスタート